Di sebuah restoran, seorang manajer yang angkuh sedang berdiri ketika tiba-tiba kursi roda seorang gadis kecil tak sengaja menyenggolnya. Meski di mulut ia berkata, "Tidak apa-apa." Namun sedetik kemudian, manajer itu memanggil seorang pelayan muda bernama Rian. Dengan nada mengancam, ia memerintahkan Rian untuk mengusir ibu dan anak itu dari restoran. Demi menjaga citra restoran, Rian yang terdesak antara mempertahankan pekerjaannya dan nuraninya terpaksa mendatangi meja ibu dan anak itu. Dengan berat hati, ia berbohong bahwa meja mereka sudah dipesan. Namun, sang ibu dengan tenang menjelaskan bahwa ia sudah memesan meja itu seminggu yang lalu. Rian pun mencoba mengarang alasan lain, mengatakan ada kesalahan sistem. Melihat putrinya yang sudah menanti pesta ulang tahun selama berminggu-minggu, sang ibu memohon Rian untuk mencari solusi. Rian melirik ke belakang, melihat manajer mengawasinya. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, menyatakan semua meja penuh. Wanita itu dengan hati hancur meminta maaf kepada putrinya, menjelaskan bahwa pesta ulang tahunnya mungkin harus dibatalkan. Gadis kecil yang mengerti itu tanpa menyalahkan, justru menghibur ibunya. Manajer puas melihat kejadian itu, lalu berbalik pergi. Namun, begitu manajer menghilang dari pandangan, Rian merasa tidak tenang. Hatinya tergerak. Ia memanggil kembali ibu dan anak yang hendak pergi itu, berbohong lagi bahwa tamu yang memesan baru saja membatalkan. Mereka bisa tetap tinggal dan menikmati hidangan. Untuk menebus perasaannya, Rian bahkan memberikan banyak hidangan gratis. Saat mengantar makanan, ia tak sengaja melihat kursi roda gadis itu dipenuhi foto-foto Harry Potter. Dari obrolan singkat, Rian mengetahui bahwa gadis itu menyukai film tersebut karena ia ingin memiliki sihir untuk melawan penyakitnya dan bisa memiliki teman untuk bermain bersama. Setelah mengantar makanan, pelayan itu pergi ke dapur. Namun, tidak berselang lama gadis kecil itu menghampiri pelayan itu. Gadis itu sedih karena teman-temannya tidak ada yang datang ke pestanya. Karena di sekolah pun ia tidak mempunyai teman karena kondisi fisiknya. Namun, ia telah berbohong kepada ibunya kalau akan ada temannya yang datang. Mendengar hal itu, Rian memutuskan untuk memberikan kejutan. Setelah gadis itu kembali ke mejanya, Rian segera menelepon seseorang. Tak lama kemudian, seorang wanita lain masuk membawa seorang anak laki-laki dan hadiah. Ternyata, Rian menelepon istri dan putranya sendiri. Ketika istri Rian mengeluarkan topi sihir, mata gadis itu berbinar. Ia berteriak kegirangan, tak sabar mengambil dan mengenakan topi itu di kepalanya. Di tengah suasana hangat itu, tiba-tiba pemilik restoran datang bersama temannya untuk makan. Ia meminta Rian mencarikan tempat. Rian baru saja akan menjelaskan bahwa semua meja penuh ketika manajer muncul lagi. Dengan cepat, manajer menyuruh pemilik restoran menunggu di area tunggu, berjanji akan segera mengatur tempat. Sebelum Rian sempat bereaksi, manajer sudah mendekati meja gadis itu, berniat mengusir mereka. Rian segera menarik manajer ke samping, menuntut penjelasan. Manajer berkata, "Usir mereka dari sini dan siapkan tempat untuk tamu-tamu penting. Jika tidak, Rian akan dipecat." Rian memilih dipecat demi membela gadis kecil itu. Namun, pemilik restoran mendengar percakapan mereka, menyadari bahwa manajer telah melanggar prinsip utama restorannya yang mengutamakan pelanggan. Pemilik restoran memecat manajer sombong itu. Setelah itu, Rian mengundang pemilik restoran untuk bergabung merayakan ulang tahun gadis kecil itu. Pemilik restoran tanpa ragu menyetujuinya. Akhirnya, gadis itu merayakan ulang tahun yang tak terlupakan, dikelilingi oleh kebaikan dan kehangatan dari orang-orang di sekitarnya.